Seorang pria berpakaian compang-camping masuk ke bank, semua orang menertawakannya. Tapi tak ada yang menyangka, siapa dia sebenarnya. Jangan lupa klik subscribe sekarang juga, karena kisah fiktif penuh pelajaran seperti ini akan terus kami bagikan untuk kalian. Pagi itu langit mendung, dan di trotoar kota ramai orang berjalan cepat. Di depan sebuah ban besar, orang-orang sibuk keluar masuk. Di antara kerumunan itu, seorang laki tua dengan pakaian compang-camping berdiri kikuk di depan pintu. Rambutnya kusut. Janggutnya tebal tak terurus. Tangannya memegang kantong plastik lusuh yang penuh dengan sesuatu. Satpam bank yang berjaga sudah memperhatikannya dari tadi. Beberapa nasabah yang baru keluar memandang dengan tatapan jijik, bahkan ada yang tertawa pelan sambil menutup mulut. Lelaki tua itu lalu melangkah perlahan menuju pintu. Saat tangan kasarnya menyentuh gagang pintu kaca, seorang satpam muda langsung menghadang. "Pak, ini bank. Bukan tempat minta-minta. Kalau mau ngamen, jangan di sini." Orang tua itu diam. Matanya menatap lurus ke dalam. Tidak berbicara sepatah kata pun. Hanya kantong plastik itu yang ia pegang erat seolah menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Satpam itu bersikeras menghalangi. "Sudah, pergi sana. Jangan bikin malu." Namun orang tua itu tiba-tiba membuka mulut dan berkata pelan, "Saya mau buka rekening tabungan." Ucapan itu sontak membuat beberapa orang yang antre menoleh. Suasana yang semula tenang berubah menjadi riuh kecil. Beberapa nasabah perempuan menutup mulutnya dan cekikikan. Pegawai bank di balik meja saling berpandangan dan salah satu dari mereka berbisik pelan, "Serius tuh orang gila mau nabung di sini?" Satpam itu hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia menatap ke arah si gembel sambil tertawa pendek. "Rekening? Tabungan? Bapak kira ini warteg? Bapak punya KTP?" Lelaki tua itu mengangguk pelan. Ia mengeluarkan sebuah dompet tua dari kantong celananya yang sobek dan mengeluarkan kartu identitas yang sudah buram. Satpam itu meraihnya ragu-ragu, lalu membawanya ke dalam. Para pegawai bank mulai tertawa. Salah satu pegawai perempuan berseru, "Pak Bos, ada nasabah VIP dari jalanan nih." Semua tertawa. Bahkan manajer cabang yang mendengar kekacauan di depan datang menghampiri dengan wajah kesal. Manajer cabang yang mengenakan jas hitam rapi itu melangkah cepat ke ruang layanan. Ia melihat si gembel masih berdiri di pintu, dijaga satpam. Ia mengernyitkan dahi dan bertanya, "Apa ini?" Satpam menjawab, "Orang ini katanya mau buka rekening, Pak. Tapi, ia lihat saja penampilannya." Manajer itu menatap gembel itu dari ujung kepala sampai kaki. Lalu berkata dengan suara sinis, "Kalau semua pengemis bisa buka rekening, bank kita bisa tutup. Udah, suruh keluar saja." Namun sebelum mereka bergerak, si gembel membuka kantong plastik lusuh itu dan menumpahkan isinya ke atas meja kecil di dekat pintu. Semua mata membelalak. Isi kantong itu adalah uang tunai. Puluhan gepok uang. Ratusan lembar pecahan 100 ribuan yang terbungkus karet gelang. Suara tawa langsung menghilang. Ruangan mendadak hening. Hanya suara uang yang bergemerisik jatuh ke meja. Manajer bank yang tadi mengejek langsung terdiam. Matanya menatap uang itu dengan penuh keterkejutan. Pegawai perempuan yang tadi tertawa kini menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Si gembel duduk di bangku plastik di pojok, lalu berkata pelan, "Saya sudah kumpulkan ini sedikit demi sedikit. Mau saya simpan di tempat yang aman." Katanya bank tempat yang aman. Satpam yang tadi menghalangi merasa malu. Ia melangkah mundur,
wajahnya memerah. Beberapa orang yang melihat kejadian itu mulai mengambil ponsel dan diam-diam merekam. Meneyer lalu menunduk sedikit dan berkata, "Silakan masuk, Pak. Kami bantu proses pembukaan rekeningnya. Maaf kalau tadi kami salah paham." Namun gembel itu hanya diam. Tatapannya tajam, seperti menyimpan luka yang dalam. Di ruang tunggu dalam bank, saat uangnya sedang dihitung, seorang pegawai bertanya pelan, "Bapak kerja apa ya? Kok bisa kumpulkan uang sebanyak itu?" Gembel itu menjawab dengan suara datar. "Dulu saya punya toko bahan bangunan. Cukup besar. Tapi saya bangkrut karena ditipu. Istri meninggal. Anak kabur entah kemana. Saya tinggal sendiri. Dari situ saya mulai kumpulkan uang lagi dari nol." Ia bercerita bagaimana ia menjadi pemulung, menjadi kuli bangunan, bahkan tidur di emperan toko. Setiap lembar uang yang ia temukan atau hasilkan, ia simpan. Tidak pernah ia pakai untuk hal yang tidak perlu. Semua ia bungkus rapi dalam plastik. Semua itu ia bawa kemanapun ia pergi. Mata pegawai itu berkaca-kaca. Ia tidak percaya bahwa di balik pakaian kotor itu, ada seseorang yang lebih disiplin dan sabar dari siapapun yang ia kenal. Rekaman kejadian tadi ternyata viral di media sosial. Seorang netizen menulis, "Gembel masuk bank bawa uang ratusan juta." Satpam dan pegawai tertawa, sekarang mereka diam semua. Berita itu menyebar cepat. Wartawan mulai berdatangan ke bank. Salah satu dari mereka mengenali wajah si gembel. "Bukankah ini Pak Haji Burhan? Yang dulu punya toko bangunan besar sebelum terbakar 15 tahun lalu?" Gembel itu menunduk. "Iya. Saya Burhan. Tapi sekarang tidak ada lagi toko. Tidak ada lagi keluarga. Hanya tabungan dan Allah yang masih setia menemani." Meneyer bank langsung pucat. Ia tak menyangka bahwa lelaki tua yang mereka hina itu dulu adalah tokoh masyarakat yang sangat dihormati. Kini wajah mereka muncul di media, bukan sebagai pelayan publik yang ramah, melainkan sebagai pengejek yang kejam. Beberapa hari kemudian, kantor pusat bank mengirim surat teguran kepada Meneyer dan staf yang terlibat. Satpam dipindah tugaskan. Pegawai perempuan yang tertawa dipecat. Sementara itu, nama Burhan mulai disebut-sebut di media sebagai inspirasi. Banyak orang ingin menemuinya. Tapi Pak Burhan menolak semua wawancara. Ia tinggal di pondok kecil pinggiran kota. Setiap hari ia ke masjid, membawa uang receh untuk disedekahkan diam-diam. Ia tidak mau dikenal. Ia hanya ingin hidup tenang, menyendiri dari dunia yang dulu membuatnya hancur. Namun balasan dari Allah datang dalam bentuk lain. Ada yayasan yang ingin memberinya rumah. Ada anak-anak muda yang ingin belajar darinya. Bahkan bank yang dulu menertawakannya kini memintanya jadi duta tabungan rakyat kecil. Di ujung sore, Pak Burhan duduk di teras pondoknya. Langit mulai jingga. Burung-burung terbang kembali ke sarang. Ia tersenyum kecil. Dalam diamnya, ia memandang kantong plastik kosong yang dulu ia bawa ke bank. Kini kosong. Tapi hatinya penuh. Ia tahu, Allah tidak pernah tidur. Air mata yang jatuh karena dihina, suatu saat akan dibayar dengan harga yang tak terduga. Dan hari itu, ia tidak membalas dengan marah, tapi dengan diam. Diam yang penuh wibawa. Dari cerita ini kita belajar. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Karena bisa jadi, orang yang terlihat paling hina di mata manusia, justru paling mulia di sisi Allah.
Dan setiap kesabaran akan dibalas oleh Allah dengan cara yang tidak pernah kita sangka. Kalau kamu suka dengan cerita-cerita penuh makna seperti ini, jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Karena satu kisah bisa mengubah cara pandang seseorang terhadap hidup.